Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Berjaya yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Aldizer, Gifari, dan Fikri. Di sini kami mengambil studi kasus sistem informasi pengelolaan bimbingan akademik mahasiswa. Untuk tampilan aplikasinya seperti ini. Ini adalah bagian dashboard mahasiswa, dan ini adalah bagian dashboard untuk dosen. Ruang lingkup dan deskripsi proyek kami. Yang pertama, nama aplikasinya adalah Sistem Informasi Bimbingan Akademik. Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis web yang mempermudah pengelolaan dan komunikasi bimbingan akademik antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Sistem ini mendukung proses pengajuan, pengelolaan, serta pencatatan bimbingan agar lebih efisien, terstruktur, dan terdokumentasi. Adapun fitur utama dari aplikasi ini adalah yang pertama, mengelola data mahasiswa dan dosen. Yang kedua, pengajuan dan manajemen bimbingan akademik. 3, komunikasi chat antara mahasiswa dan dosen. Dan terakhir, arsip dan dokumentasi aktivitas bimbingan. Selanjutnya ada daftar spesifikasi dari aplikasi. Nama aplikasi adalah Sistem Informasi Pengelolaan Bimbingan Akademik Mahasiswa. Jenis aplikasinya adalah aplikasi berbasis web. Arsitektur yang digunakan klien server. Frameworknya Laravel, bahasa pemrograman PHP, database menggunakan MySQL, untuk front-end-nya HTML, CSS, dan Bootstrap. Untuk sistem autentikasi, kita gunakan login berbasis role yang membedakan login untuk mahasiswa dan dosen. Untuk penyimpanan filenya sendiri menggunakan local storage dari Laravel. Platform aksesnya adalah web browser. Selanjutnya, spesifikasi pengguna. Pengguna dibedakan jadi 2 role-nya. Yang pertama ada mahasiswa. Mahasiswa merupakan pengguna yang dapat mengajukan bimbingan akademik, mengunggah file bimbingan, serta berkomunikasi dengan dosen pembimbing melalui sistem. User lainnya ada dosen. Dosen merupakan pengguna yang menerima pengajuan bimbingan dari mahasiswa, melihat dari detail pengajuan, serta membalas pesan dari mahasiswa yang menghubungi. Untuk spesifikasi fungsional dan sistemnya, yang pertama ada autentikasi pengguna, yaitu login dan registrasi dengan hak akses berbeda untuk mahasiswa dan dosen. Kedua, ada pengelolaan data pengguna, baik mahasiswa dan dosen dapat melihat serta memperbaharui biodata mereka. 3, ada pengajuan bimbingan oleh mahasiswa. Pengajuan bimbingan ini berisi judul, deskripsi, jenis, tanggal, file pendukung, dan tujuan dosen berdasarkan NIDN. Data tersimpan dan dapat diakses kembali. Yang keempat, ada manajemen bimbingan oleh dosen. Dosen melihat dan mengelola pengajuan bimbingan yang ditujukan padanya, termasuk detail dan file bimbingan. Fitur yang kelima, ada spesifikasi yang kelima, ada komunikasi chat mahasiswa dosen. Mahasiswa dapat memulai percakapan dan mengirim pesan. Dosen hanya dapat membalas riwayat percakapan tersimpan. Penyimpanan riwayat data sebagai spesifikasi terakhir, yaitu seluruh data bimbingan file dan pesan disimpan terstruktur sebagai dokumentasi proses bimbingan akademik. Lanjut, ada spesifikasi keamanan sistem. Yang pertama, sistem pengguna harus melalui proses autentikasi, yaitu login. Yang kedua, hak akses dibatasi berdasarkan peran, yaitu role-based access. Ketiga, dosen hanya dapat mengakses data yang berkaitan dengan dirinya. Mahasiswa hanya dapat mengakses data miliknya sendiri. Yang kelima, validasi input dilakukan pada setiap form. Dan upload file dibatasi berdasarkan jenis dan ukuran filenya. Lanjut, ada diagram proses. Di sini ada use case. Yang pertama ada aktor mahasiswa. Mahasiswa harus terlebih dahulu login dan registrasi dengan hak akses berbeda. Mahasiswa mengajukan permintaan bimbingan maupun melakukan bimbingan.
Dosen dapat login dan dapat melihat dan memperbarui biodata, dapat menerima permintaan bimbingan, mencatat hasil bimbingan, mengunggah hasil bimbingan, menyimpan hasil bimbingan, dan melihat riwayat bimbingan. Sementara sistem bisa mencatat permohonan bimbingan, mengatur jadwal bimbingan, dan menyimpan hasil bimbingan. Di sini ada desain antarmuka untuk role mahasiswa. Tampilan bagi mahasiswa dari sistem bimbingan akademik yang dimana memberikan kesan sederhana dan mudah digunakan oleh mahasiswa dalam membuat bimbingan akademik secara online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fikri. Baik, kemudian di sini ada desain termuka untuk dosen, yaitu tampilan UI bagi dosen dari sistem bimbingan akademik yang dimana memberikan kesan yang sederhana dan mudah digunakan oleh dosen untuk melihat dan membuat bimbingan akademik bagi mahasiswa. Kemudian di sini ada tampilan login, kemudian aktivitas apa saja, misalnya di sini lihat pengajuan, daftar mahasiswa bimbingan, riwayat bimbingan mahasiswa, dan input hasil bimbingan. Kemudian di sini ada daftar pengajuannya akan tertera, kemudian input hasilnya, daftar bimbingan, kemudian riwayat, biodata, dan pesan. Kemudian selanjutnya yaitu perencanaan dan persiapan pengujian unit otomatis. Pengujian unit otomatis dilakukan menggunakan Test Case Studio dan Selenium IDE untuk merekam serta menjalankan skenario pengujian berbasis browser Google Chrome dengan dokumentasi melalui Google Docs. Selanjutnya di sini ada fokus pengujian. Yang pertama, login pengguna, mahasiswa, dosen, atau admin. Kemudian pengelolaan data mahasiswa, kemudian ada penjadwalan dan pencatatan bimbingan, kemudian akses laporan bimbingan. Kemudian skenario dan test case-nya, login berhasil dan gagal. Mahasiswa membuat jadwal bimbingan, dosen mengisi hasil bimbingan, kemudian test case disusun dan direkam otomatis, ya, seperti ID-nya, deskripsinya, langkahnya, hasil yang diharapkan. Kemudian ini pembagian tugas tim, analisis fitur Altizer, skenario, pengujian, Fikri, perekaman test case, Givari, dan dokumentasi dan laporan Altizer gitu. Oke. Kemudian di sini untuk proses pengujian otomatisnya, yang pertama itu pengujian otomatis dilakukan menggunakan Selenium Web dengan pendekatan skenario berbasis alur penggunaan sistem, yaitu untuk memastikan seluruh fitur utama sistem bimbingan akademik berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian ruang lingkup pengujiannya itu yaitu akses halaman umum dan login admin, kemudian autentikasi data valid atau tidak valid, kemudian pengajuan, persetujuan dan penjadwalan bimbingan, pencatatan dan riwayat hasil bimbingan, upload file bimbingan, fitur notifikasi dan chat. Setiap skenario diuji menggunakan data uji tertentu dan hasilnya dibandingkan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual sistem. Kemudian analisis hasil pengujian otomatisnya itu berdasarkan pengujian otomatis yang telah dilakukan. Sebagian besar fitur sistem bimbingan akademik berjalan valid dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, termasuk login, pengajuan bimbingan, persetujuan dosen, penjadwalan, pencatatan hasil, upload file, dan riwayat bimbingan. Kemudian temuan utamanya yaitu fitur notifikasi belum menampilkan menu notifikasi dengan baik. Fitur chat belum berfungsi optimal dalam pengiriman pesan, dan kesimpulan dan tindak lanjutnya itu mayoritas skenario pengujian berstatus valid. Kemudian sebagian kecil tidak valid pada fitur komunikasi. Dilakukan perbaikan dan debugging pada fitur notifikasi dan chat. Dilakukan pengujian ulang, retesting setelah perbaikan untuk memastikan sistem berjalan optimal. Kemudian proses dan hasil pengujian non fungsionalnya itu pengujian difokuskan pada performa dan keamanan sistem, proses login dan registrasi berjalan dengan baik dan mampu membedakan hak akses mahasiswa dan dosen. Pengajuan bimbingan berlangsung real time dengan dosen tujuan sesuai NIDN terdaftar. Kemudian fitur chat menunjukkan respon real time tanpa keterlambatan signifikan.
akses data bimbingan waktu respon cepat, mendukung kelancaran bimbingan akademik. Dari sisi keamanan, sandi pengguna tersimpan dan dalam bentuk terenkripsi sehingga meningkatkan perlindungan data dan mencegah akses tidak sah. Kemudian rekomendasi penjaminan kualitas perangkat lunak yang yaitu melakukan pengujian otomatis secara berkala setiap pembaruan fitur, kemudian monitoring dan pengujian ulang fitur chat dan notifikasi, kemudian menambahkan skenario uji input tidak valid dan akses tanpa autentikasi, melakukan monitoring performa sistem saat banyak pengguna, optimasi database dan koneksi server untuk menjaga respon real time, meningkatkan keamanan dan dengan validasi input, rate limiting, dan uji keamanan lanjutan. Sekian dari saya. Selanjutnya, di sini saya akan mendemokan aplikasi web yang telah kelompok kami buat. Pertama-tama, ini adalah halaman untuk register. Di sini saya akan mendaftar terlebih dahulu. Di sini saya akan daftar sebagai mahasiswa. Setelah daftar, akan langsung menuju halaman dari login. Kita akan login sebagai mahasiswa dengan menggunakan email mahasiswa. Setelah login, langsung diarahkan pada dashboard khusus bagi mahasiswa. Jadi ini adalah tampilan dari dashboard mahasiswa. Terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada ajukan bimbingan, yang kedua ada daftar bimbingan, riwayat bimbingan, hasil bimbingan, dan pesan. Terus di sini juga ada pengaturan dan notifikasi. Dan di sebelah kiri atas ada terdapat nama dan NIM dari mahasiswa yang telah login. Mungkin kita akan pertama mencoba untuk mengajukan bimbingan kepada dosen. Berikut adalah halaman dari ajukan bimbingan. Pertama, kita harus memasukkan NIDN dosen tujuan. Misalkan terus di sini kita memasukkan judul permasalahannya. Terus deskripsi, terus jenis bimbingannya terdapat 2 jenis, ada skripsi dan akademik. Kita di sini pilih akademik. Terus tanggal atau hari bimbingannya, misalkan hari ini, dan memilih file laporan atau file bimbingan yang ingin diberikan kepada dosen. Ini sebagai contoh. Setelah itu, klik simpan. Akan nanti muncul pop-up bahwa pengajuan berhasil dan dikirim ke dosen. Selanjutnya kita mencoba daftar bimbingan, melihat daftar bimbingan. Nah, di dalam daftar bimbingan ini akan menampilkan daftar bimbingan mahasiswa yang sebelumnya diajukan. Dan di sini ada status bahwa bimbingan yang telah dibuat belum disetujui. Selanjutnya riwayat. Ini masih kosong karena belum ada masukan dari dosen. Terus hasil bimbingan juga sama kosong. Kita coba untuk fitur pesan, di mana fitur pesan ini mahasiswa dapat mengirim pesan kepada dosen dengan memasukkan NIDN dari dosen tersebut. Terus tulis pesan. Nah, setelah itu akan muncul notifikasi pesan berhasil dikirim, dan di sebelah kiri bawah ini terdapat dosen yang pesan yang kita atau mahasiswa itu tuju. Ketika diklik akan menampilkan halaman chat antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya
saya akan menjelaskan bagian halaman atau dashboard dari dosen. Di sini terdapat beberapa fitur utama juga, yang dimana ada lihat pengajuan, daftar mahasiswa bimbingan, riwayat bimbingan, input hasil bimbingan, dan pesan. Misalkan dosen mau melihat pengajuan dari mahasiswa. Nah, sini akan menampilkan daftar bimbingan mahasiswa yang telah diajukan oleh mahasiswa tersebut. Ketika diklik, akan menampilkan deskripsi dari detail atau pengajuan dari mahasiswa. Terus ada daftar bimbingan yang menampilkan daftar bimbingan mahasiswa atau statusnya. Terus ada riwayat, dan ada input hasil bimbingan. Di dalam input hasil bimbingan ini, si dosen menginput hasil bimbingan kepada mahasiswa. Misalkan tujuan inputan hasil bimbingan ini ke mahasiswa dengan NIM, terus deskripsinya, terus ada rekomendasi dari dosen, terus statusnya apa, ACC atau revisi. Klik simpan, nanti akan notif hasil bimbingan berhasil disimpan. Dan ketika dosen menginput hasil bimbingan, di dashboard mahasiswa, di bagian hasil bimbingan, akan muncul daftar hasil bimbingan yang tadi dosen inputkan. Terus pesan. Nah, dalam halaman pesan masuk bagian dosen, dosen tidak dapat mengirim pesan kepada mahasiswa, tapi hanya dapat mengirim pesan sesuai dengan pesan yang masuk dari mahasiswa. Misalkan tadi mahasiswa atas nama Atis mengirim pesan kepada dosen dengan link sekian. Ketika diklik, nah akan muncul bagian dari halaman pesan. Nah, di situ baru dosen bisa melakukan atau mengirimkan balasan. Nah, di bagian pesan mahasiswa akan muncul balasan dari si dosen. Setelah itu ada pengaturan yang dimana sama seperti yang di halaman bagian mahasiswa juga. Dapat memasukkan tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor NIK, nomor handphone, seperti itu. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan database dari proyek kami, ya dimana ada tabel bimbingan, ada hasil bimbingan, ada pesan, pengajuan, dan pengguna. Baiklah, sekian presentasi atau demo website dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.